Allahumma sholli ala Muhammad. Kita masih disambungi sampai saat ini oleh Zat yang maha hidup. Makanya kita sekarang hidup. Kita hidup sekarang ini karena sedang disambungi oleh Zat yang maha hidup. Kalau kita tidak disambungi, bangkailah kita. Siapa yang mau dekat-dekat dengan bangkai? Makanya kalau orang yang nggak sholat itu bangkai mayat yang berjalan di hadapan Allah. Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu samahu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati astaghfi min kulli dalil wa nur dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fatahan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati fi yawmil wafaru dambi wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran 42. Ya, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaka wa innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruka bikalimatin minhu ismuhu
bikalimatin minhu ismuhul masih bikalimatin bikalimatin minhu ismuhul masih Isa ibn Maryam waliyan fid dunya wal akhirah minal wajiham fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Sadaqallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikah, dan ketika berkata para malaikat, ya Maryam, wahai Sayyiduna Maryam, innallah, sesungguhnya Allah istofaki, memilih engkau, wa tahharaki, dan mensucikan engkau, wastofaki, dan memilih engkau, ala nisa'il alamin, atas perempuan-perempuan di seluruh alam. Jadi malaikat omong-omongan sama Sayyiduna Maryam. Ngomong apa? Menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah betul-betul memilih Sayyiduna Maryam. Kalau Allah sudah memilih, kalau Allah sudah menghendaki, pastinya yang dikehendaki itu betul-betul dibentuk oleh Allah, digiring oleh Allah ke arah yang dikehendaki Allah. Sampean kalau diinginkan oleh Allah, sampean kalau dipilih oleh Allah untuk menjadi anak yang soleh, untuk menjadi anak yang solehah, pasti Allah Subhanahu wa taala menggiring, membentuk, memberi petunjuk terhadap sampean. Seperti sampean dulu ditunjuki oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah, datang ke sini, itu bukan cuma-cuma, itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Allah yang akan membentuk kalian. Kalau sampai sudah dipilih, wa tahharaki, dan Allah mensucikan, apanya yang disucikan itu? Semua amal itu diawali, didasari atas niatnya. Niatnya apa? Itulah yang dibersihkan oleh Allah. Semua kita sebagai hambanya, tatkala melakukan aktivitas apapun, itu harus diniatkan karena Allah, lillahi ta'ala. Semua menghadapi apapun juga, ujian yang enak-enak, ujian yang gak enak, semua disandarkan kepada Allah. Itu namanya wa tahharaki, mensucikan Allah. Wastofaki, dan juga memilih lagi. Ini khususnya kepada perempuan, karena Sayyiduna Maryam itu seorang perempuan dipilih oleh Allah ala nisa'il alamin, atas perempuan-perempuan lainnya. Ada special edition khusus bagi Sayyiduna Maryam. Ya Maryam, wahai Sayyiduna Maryam, iknuti, taatlah kamu kepada siapa? Li Rabbiki, kepada Tuhan engkau. Kalau kita sudah taat, kalau kita sudah iman, kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, pastinya kita wasjudi, maka sujudlah.
warka'i, maka rukuklah ma'arroki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya apa? Kita kalau ingin dipilih oleh Allah, ingin disucikan hatinya oleh Allah, ingin dispesialkan di hadapan Allah dan para makhluknya, syaratnya kita harus taat kepada Allah. Dengan cara apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Wasjudi warka'i ma'arroki'in, sujudlah engkau, rukuklah engkau bersama orang-orang yang ruku. Maknanya apa? Sholat berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian 27 derajat. Jadi sampai itu kalau sholat sendirian itu hanya mendapatkan satu derajat, satu kebaikan. Namun kalau sampean sholat berjamaah, sampean akan mendapatkan 27 derajat dari Allah. Zalika, itulah min amba'il ghaib, itulah ya Muhammad, kejadian-kejadian itulah ya Muhammad, wahai kanjeng Nabi Muhammad, min amba'il ghaib, dari berita-berita yang gaib, nuhihi, yang diwahyukan kepada ilaika, kepada engkau ya Muhammad, wa ma kunta ladaihim, dan tidaklah engkau ya Muhammad, kunta ada engkau ya Muhammad, ladaihim bersama mereka pada saat itu, idh yulkuna aklamahum, ketika yulku dilemparkan, aklamahum pena-pena itu kolam, itu maknanya apa? Pena. Kolam itu maknanya pena. Aklamahum, pena-pena, kumpulan pena-pena mereka. Masa pena-pena mereka, masa bolpen mereka. Maknanya kolam apa dulu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi kolam itu apa maknanya? Pena, pada umumnya pena ya. Petunjuk. Lidi itu loh, kolam itu lidi itu loh. Lidi yang dari daunnya aren itu, mirip pohon kelapa itu. Aren, tahu aren ya? Yang dibuat minuman itu, mirip pohonnya itu, mirip pohon kelapa. Lidinya itu dinamakan kolam untuk buat petunjuk. Alif fathah, alif kasro, lif dhamma, itu namanya kolam. Tapi kolam yang sesungguhnya, kolam yang sebenarnya adalah mata kita, yang di tengah-tengah itu loh, yang hitam kecil itu loh, itu kolam namanya. Itu yang selalu menunjuki kita, setiap kita mau berjalan kemana saja, pasti kolam itu yang akan memberi petunjuk. Awas, hati-hati, jalannya jeglong, awas, hati-hati, tikungan tajam. Jadi yang dinamakan kolam itu adalah mata kita. Terus maknanya apa? Yulkuna aklamahu, maka dilempar kolam-kolam itu, maksudnya pandang satu dengan yang lainnya. Untuk apa pandang memandang? Ada gerombolan orang pandang memandang satu dengan yang lainnya, pasti ada yang dibicarakan. Ayyuhum, mereka itu berkeinginan yakfulu Maryamah, untuk memelihara, untuk merawat Sayyiduna Maryam. Sopo iki sing layak iki, sopo iki sing pantes iki. Makanya mereka itu
membuang pandangan satu dengan yang lainnya, ya. Wa ma kunta ladaihim, dan tidaklah engkau ya Muhammad kunta ada engkau ladaihim bersama mereka idh yatasimun tatkala mereka berdebat. Sopo iki sing layak iki ngarawat Situna Maryam ini, sopo iki? Idh qalatil malaikatu, ketika berkata para malaikat, ya Maryamu, wahai Sayyidina Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah yubassiruki, akan membahagiakan engkau bi kalimatin minhu, dengan kalimat-kalimat minhu, darinya. Ada kalimat, ada ayat. Kalau kalimat itu apa? Kalimat-kalimat itu kumpulan dari kata-kata. Jadi ada mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang tidak diberikan kepada hambanya yang lain. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Apa itu? Sayyidina Maryam itu mempunyai anak, anaknya itu sudah mempunyai nama, sebelum lahir sudah mempunyai nama. Namanya siapa? Masihu Isa. Jadi namanya Al-Masih Isa Ibnu Maryam, putranya Maryam. Wajihan, dan suatu saat Isa ini akan wajihan, akan tampil ke depan menjadi seorang pemimpin di dunia, di atas dunia ini, wal akhirah, dan besok di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan juga Al-Masih Isa ini besok juga termasuk dari golongan orang-orang yang didekatkan. Didekatkan pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi Adam, dialah fitratullah. Kanjeng Nabi Nuh, khalifatullah. Kanjeng Nabi Ibrahim, khalilullah. Kanjeng Nabi Isa, ruhullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habibullah. Wa yukallimun nasa, dan kemudian Isa ini, Al-Masih Isa ini, wa yukallimu an-nasa, dan dia berkata-kata dengan manusia, bisa bercakap-cakap. Itu kelebihannya, mukjizatnya Kanjeng Nabi Isa. Fil mahdi, dia dalam buayan, masih di dalam buayan sudah bisa bercakap-cakap. Wa kahlan, dan juga tatkala dia dewasa. Wa minas sholihin, dia termasuk golongan dari hamba-hambanya Allah yang soleh. Surga itu untuk siapa? Surga itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang soleh. A'tadtu li'ibadis solihin, disiapkan hadiah terbesar bagi hamba-hambanya Allah yang soleh, ya. Sedangkan surga itu belum pernah didengar, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh kuping kita. Bahkan surga itu belum pernah terlintas di dalam hati seorang manusia satupun. Di mana dalilnya? A'tadtu li'ibadis sholihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Ingat itu, surga itu belum pernah dilihat oleh siapapun, belum pernah didengar kenikmatannya oleh siapapun, dan bahkan belum pernah terlintas di hati, di kerentak manusia siapapun. Jadi tak kalah sampai dituduh, no iki lo mas surga,
iki lu masuk surga. Kebanyakan orang tidak percaya karena selalu didongengkan mulai dari kecil surga itu banyak permennya ya. Surga itu banyak baksonya gitu. Ada satenya gitu. Betul gitu. Surga mau minta apa ada gitu ya. Terus istrinya 40 ya. 41, ada yang 70. Bidadari cantik-cantik ya. Terus suci-suci, perawan ya. Itu untuk siapa surga itu? Untuk orang-orang yang soleh ya. Orang soleh itu termasuk golongannya para nabi, para wali. Itu golongannya orang-orang soleh. Orang soleh itu tentunya orang yang beriman ya. Iman kepada siapa saja? Kepada Allah, 1, 2, kepada malaikatnya Allah, 3 kitabnya Allah, 4 Rasulullah, 5 hari kiamat, 6 qada dan qadarnya Allah ya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5, 1 syahadatain, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Syaratnya supaya kita dipilih oleh Allah, syaratnya kita harus taat kepada Allah. Dengan cara apa? Sholat berjamaah. Wasjudi warka'i ma'arroki'in. Sujudlah, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maknanya apa? Sholat berjamaah. Sedangkan sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Gimana dalilnya? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Jadi harus sholat dilandaskan dengan keimanan. Jadi sampai itu sholat itu bukan karena terpaksa, karena memang sampean butuh Allah. Kenapa kok sampean butuh Allah? Seandainya kita tidak disambungi oleh Allah, pastilah kita mati. Karena Allah itu hayyul qayyum. Allah itu maha hidup. Kalau kita tidak disambungi oleh zat yang maha hidup, bangkailah kita ya. Ingat-ingat itu. Kalau kita tidak disambungi oleh zat yang maha hidup, bangkailah kita ya. 2 hari membusuk. Walaupun mau dikasih apapun, dikasih apa itu pengawet itu? Formalin apa itu, tetap dia akan rusaknya. Fir'aun, contohnya Fir'aun di mumi sampai sekarang diabadikan. Coba nggak di mumi, rusak tetap. Jadi untunglah kita masih disambungi sampai saat ini oleh zat yang maha hidup. Makanya kita sekarang hidup. Kita hidup sekarang ini karena sedang disambungi oleh zat yang maha hidup. Kalau kita tidak disambungi, bangkailah kita. Siapa yang mau dekat-dekat dengan bangkai? Makanya kalau orang yang nggak sholat itu bangkai
mayat yang berjalan di hadapan Allah dianggap bangkai sama Allah, tidak dianggap bangkai. Kalau kita diperhatikan oleh Allah pasti kita, kalau kita melanggar pasti kita ditegur ya. Berarti sampean diperhatikan oleh Allah. Sampean mau berbuat maksiat ditegur sama Allah, disakitkan sampean. Enggak jadi berbuat maksiat. Sampean sudah janjian mau berzina ditegur sama Allah. Dengan cara apa? Kecelakaan di tengah jalan, udul kaki, masih diselamatkan sama Allah. Yang diselamatkan Allah adalah imannya ya. Imannya yang diselamatkan oleh Allah. Jadi sampean janjian mau bermaksiat, janjian mau berzina, mau melakukan hal yang melanggar syariah, janjian udah. Pertama janjian dengan hawa nafsunya dulu, kong kali kong dengan hawa nafsunya dulu. Sampean berperang di dalam jiwanya itu, berperang. Ayo melanggar, ayo melanggar. Tapi Allah sayang sama sampean, Allah cinta sama sampean, sampean dibiarkan. Tapi ditegur sampean itu. Banyak caranya Allah menegur sampean itu. Dengan kecelakaan kakinya sampean putul, sampean nggak punya kaki lagi. Dibuat kecelakaan tangannya sampean putul, sampean nggak punya tangan lagi. Kalau sampean sudah nggak punya kaki, kalau sampean sudah nggak punya tangan, siapa yang mau menghargai sampean? Bahkan sampean itu bisa jadi sampah dalam masyarakat ya. Buktinya berarti Allah sayang masih sama sampean. Walaupun sampean nggak punya kaki, walaupun sampean nggak punya tangan, tapi Allah sayang sama sampean. Karena oleh sebab itu Allah menyelamatkan imannya sampean. Paham dah ini? Paham? Semua adalah pilihan ya. Hidup ini adalah pilihan. Kita mau berjalan menuju kebahagiaan, taatlah biar kita dipilih oleh Allah. Kalau kita sudah dipilih oleh Allah, watahharaki, Allah akan membersihkan dada kita dari kebusukan, dari kemaksiatan, berpikir bermaksiat, berpikir melanggar, itu dibersihkan oleh Allah. Berarti tandanya kita dipilih oleh Allah. Dipilih secara khusus oleh Allah, dibersihkan juga secara khusus oleh Allah, dan besok di masyarakat wastofaki ala nisa'il alamin, ini dicontohkan kepada Sayyidina Maryam, dipilih, dimuliakan di atas wanita-wanita lainnya. Kita ini adalah wanita hakikatnya ya. Kita ini hakikatnya wanita karena kita itu lemah ya. Kita ini nggak punya daya dan upaya, kita ini nggak punya kekuatan kalau nggak diberi kekuatan oleh Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita ingin dipilih oleh Allah, kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dan bisa menyelamatkan, syaratnya satu, taatlah kepada Allah dengan cara apa? Wasjudi warka'i ma'arrobi'in, sholatlah, terutama sholat berjamaah. Nanti akan dikirim oleh Allah min amba'il ghaib, berita-berita gaib nantinya. Kalau di zamannya Kanjeng Nabi, nuhi ilaik, berita-berita gaib itu berbentuk wahyu kepada Kanjeng Nabi. Jadi kejadian dulu zamannya Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Muhammad itu diberitahu. Buktinya adalah Al-Qur'anul Karim. Ini mukjizat terbesar bagi kita umat Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita harus bersyukur mempunyai Al-Qur'an. Kalau sampean bisa hafal Al-Qur'an ini, kalau sampean bisa hafal Al-Qur'an ini, berarti sampean termasuk orang yang dipilih oleh Allah.
dibersihkan hatinya dari kesyirikan, diganti dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada penerusnya Rasulullah. Siapa? Para ulama, ya, para kiai, para ustaz, para habaib. Kita didekatkan dengan majelis-majelisnya ulama, tandanya kita itu dirancang, didesain oleh Allah untuk menjadi ahli surga yang dijamin oleh Allah. Itu ada 6. Yang pertama adalah pemuda yang bertaubat, yang kedua sholat duha, yang ketiga sedekah sirri, yang keempat mengutamakan sholat berjamaah, yang kelima menangis karena takut akan dosa-dosa, keenam mendekat kepada para ulama, menghadiri majelis taklimnya ulama. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah, didesain oleh Allah mulai sekarang ini loh, didesain oleh Allah. Jiwa kita ini loh didesain oleh Allah. Semoga kita dipilih oleh Allah, didesain oleh Allah, dibersihkan hati kita oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang ahli surga. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya